Pada awal abad ke-20, Vietnam masih berada di bawah penjajahan Prancis. Penindasan kolonial dan pajak yang mencekik rakyat memicu gerakan nasionalisme. Dari situlah muncul sosok Nguyen Ai Phuoc yang kelak lebih dikenal sebagai Ho Chi Minh. Tahun 1920 di Paris, Ho Chi Minh membaca teori Lenin tentang hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa-bangsa terjajah. Bagi Ho, ini adalah kunci kemenangan Vietnam. Ia lalu bergabung dengan Partai Komunis Perancis. Tahun 1930, Ho mendirikan Partai Komunis Indochina yang menjadi embrio Partai Komunis Vietnam. Partai ini berjuang melawan kolonialisme Perancis sekaligus memperjuangkan revolusi sosialisme. Jepang dan kekosongan Perang Dunia II mengubah peta. Jepang menduduki Vietnam, mengusir Perancis. Ketika Jepang menyerah pada 1945, muncul kekosongan kekuasaan. Ho Chi Minh memproklamasikan kemerdekaan Vietnam pada 2 September 1945 di Hanoi. Meletuslah Perang Indochina pertama 1946 sampai 1954. Vietnam Utara yang komunis bertempur melawan Prancis. Kemenangan di Dien Bien Phu pada 1954, pasukan Viet Minh pimpinan Jenderal Phu Nguyen Giap menang spektakuler di pertempuran Dien Bien Phu. Prancis akhirnya angkat kaki. Konferensi Jenewa 1954 membelah Vietnam di Paralel 17. Vietnam Utara, Republik Demokratik Vietnam Komunis dipimpin Ho Chi Minh. Vietnam Selatan, Republik Vietnam Anti Komunis didukung Amerika Serikat. Perang Vietnam tidak benar-benar damai. Pecahlah Perang Vietnam tahun 1955 sampai 1975 antara Vietnam Utara yang komunis plus Viet Cong gerilyawan komunis di selatan. Vietnam Selatan disokong oleh Amerika Serikat. Ho Chi Minh wafat pada 1969 sebelum melihat negaranya bersatu, tapi semangatnya terus membakar perjuangan. Tahun 1975, Saigon jatuh ke tangan pasukan komunis. Vietnam resmi bersatu menjadi Republik Sosialis Vietnam. Amerika Serikat harus hengkang. Peristiwa ini dikenal sebagai kejatuhan Saigon atau di Vietnam disebut pembebasan Saigon. Mesti bersatu, Vietnam menghadapi krisis ekonomi. Pemerintah menjalankan sistem sosialis ketat, mengatur tanah, industri, hingga distribusi pangan. Namun, sistem ekonomi terpusat menimbulkan masalah besar. Kelangkaan barang, inflasi, rakyat kesulitan. Tahun 1986, Vietnam mengadopsi kebijakan Doi Moi, pembaruan ekonomi, mirip kebijakan reformasi ekonomi di Tiongkok. Ekonomi pasar boleh diterapkan, walau Partai Komunis tetap berkuasa secara politik. Kini, Vietnam masih negara komunis secara ideologi. Partai Komunis Vietnam adalah satu-satunya partai politik yang sah, namun ekonominya sangat dinamis, terbuka untuk investasi asing, dan menjadi salah satu ekonomi dengan pertumbuhan tercepat di Asia Tenggara. Bendera merah bintang kuning berkibar di mana-mana. Patung Ho Chi Minh berdiri di banyak kota. Partai Komunis tetap memegang kendali negara. Namun di sisi lain, kota-kota seperti Hanoi dan Ho Chi Minh City atau Saigon kini dipenuhi bisnis, kafe modern, dan pabrik-pabrik ekspor. Sebuah paradoks, negara komunis namun ekonominya kapitalis tumbuh dengan subur.